لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil maut. Hadirin jamaah salat subuh dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya ya akhir zaman. Jamaah sekalian, kajian kita kali ini tentang keutamaan bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan yang kita hidupkan di bulan ini. Keutamaannya bisa kita buka di awal surat Al-Fajr. Allah berfirman, wal fajri wa layalin ashri. Ya, demi waktu fajar dan 10 hari yang pertama. Allah menggunakan kata sumpah, ya. Wal fajri, demi waktu fajar, ya. Kemudian walayalin ashrin, ya. Para ulama mengarahkan kepada 3 makna walayalin ashrin. Yang pertama adalah 10 hari terakhir Ramadan. Ya, dan maknai walayalin ashrin itu 10 hari Ramadan. 21 sampai 29. Ya, karena pertama inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Ada turun kitab yang istimewa dan ada ibadah yang istimewa. Iktikaf, ya, di bulan yang istimewa Ramadan. Dan Allah menyiapkan juga pahala yang istimewa. Ya, kalau bahasa di gamenya itu ada super jackpot. Nah, apa super jackpotnya? Lailatul Qadar. Yang kalau kita dapatkan lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Setahun 12 bulan, 1000 dibagi 12, 83 tahun 4 bulan. Sekali dapat. Bayangkan kalau istiqomah kita 10 tahun itikaf, insyaallah dapat terus tuh. Maka 10 tahun di akhir umur kita setara dengan ibadahnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi alangkah ruginya kalau kita nggak mengambil manfaat dan nilai Lailatul Qadar. Yang kedua, ahli tafsir ada memaknai walayalin asrin ini adalah Asyura 1 sampai 10 Muharram. Peristiwanya Nabi Musa pergolakan dengan Firaun yang luar biasa. Ya kan? Puncaknya Musa ditantang oleh Firaun bersama ahli-ahli sihirnya. Ya, Musa, kalau kau nabi, kata Firaun, pasti kau punya keistimewaan, punya setiap nabi akan dilengkapi keistimewaan mukjizat. Ayo, mana mukjizatmu? Lawanlah ahli-ahli sihirku. Ya, kebayang ya, tukang sihirnya Firaun tentu bukan kelas yang abal-abal, kira-kira begitu kan. Minimal mereka PhD di bidang sihir, kira-kira begitu.
menantang Nabi Musa. Sehingga Nabi sendiri bingung ketika ahli-ahli sihirnya Firaun melemparkan tambang berubah jadi ular mengejar Musa. Ya, kalau bahasa kita kedar juga dia, ketir juga. Tapi kata malaikat, jangan takut ya Musa, lemparkan tongkatmu. Dilemparkan di tongkat, berubah jadi ular besar memakan ular-ular hasil sihiran tukang sihir Firaun. Nah, karena tukang sihir Firaun ini PhD di bidang sihir, gitu kira pakar di bidang sihir, mereka melihat langsung. Loh, kalau ini sihirnya Musa, kami nggak mungkin bisa dikalahkan karena nggak lebih pakar dari kami. Kalau ini sihir kami tahu, tapi ini bukan sihir. Nah, itu tukang sihirnya paham. Akhirnya mereka ikrar, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Hari ini juga kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Yang dibawa Musa bukan sihir, itu mukjizat. Firaun gimana? Ngejar sampai ke Laut Merah. Bahkan konon dalam tafsir itu dalam sejarah, tukang-tukang sihir sejumlah 60 orang itu disembelih semua. Nah, dianggap berkhianat. Ya, bukannya ngalahin Musa malah ikut Musa kan begitu. Disembelih semua, kejarlah sampai ke Laut Merah. Di belakang Laut Merah, di belakang Firaun, depannya Laut Merah. Bingung juga Nabi Musa. Kata malaikat, ya Musa pukul tongkatmu ke pantai. Dipukul, berubah, tiba-tiba keluar jalan tol laut, kira-kira begitu ya, tol laut ya. Maka Musa dan umatnya lari menyelamatkan diri dari kejaran Firaun, melewati tol laut tadi sampai nyebrang sungai berikutnya. Dan Firaun ngikut, coba menikmati mukjizat Musa kan, coba bayangkan itu. Dia ikut menjadi menikmati sampai Allah tenggelamkan. Oh, nggak juga sadar gitu. Fasilitas Musa dia pakai juga, mukjizat Musa, tol laut ditenggelamkan, matilah seluruhnya Firaun dan seluruh pasukannya. Yang Allah tenggelamkan, yang Allah nongolkan ke pantai hanyalah Firaun yang sekarang muminya ada di Mesir. Nah, peristiwa itu terjadi pada 10 Muharram. Makanya pernah Nabi ke perkampungan Yahudi, ya, lagi musafir di Madinah, lewat perkampungan Yahudi, sampai di sana udah siang, kira-kira waktu zuhur. Ya, dari pagi jalan kan lapar, mau makan nggak ada yang jual, nggak ada warung yang buka, warung ada pada tutup. Oh, ini warteg tutup kayak gitu. Rumah Padang tutup, kira-kira begitu kalau di kita. Nabi bingung, kok nggak ada yang buka nih perkampungan Yahudi, ada apa ya? Ditanya, Mas, ini kok nggak ada yang buka? Saya lapar mau makan. Ya maaf Tuhan, ini Asyura, kami lagi pada puasa. Udah kami sepakat. Mungkin kalau di Bali kayak orang nyepi gitu, tutup semua. Loh, emang kenapa puasa? Ini kan Asyura 10 Muharram, di mana dulu Firaun ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Musa diselamatkan pada tanggal 10 Muharram. Dan kami sangat menghormatinya. Setiap 10 Asyura kami merayakannya dengan berpuasa. Itu kata orang Yahudi di perkampungan Yahudi. Oh gitu. Nabi pulang. Sampai pulang kata Nabi, kita lebih persoalan menghormati dan merayakan kemenangan Musa, aku lebih berhak. Nah, tahun depan kita puasa Asyura. Tapi membedakan puasa kita dengan Yahudi, kita mulai di tanggal 9. Jadi ada Tasu'a, ada Asyura. Nah, jamaah sekalian, yang ketiga, nah ini ya, dari Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasannya tafsir yang menyebut 10 Zulhijjah adalah yang lebih tepat, ya, tanggal 1 sampai Zulhijjah. Itu pendapat yang dipilih oleh mayoritas pakar tafsir dan para salaf. Selain mereka juga menjadi pendapat Ibnu Abbas. Nah, yang paling kencang dari semua itu walayalin asrin, itu mengacu tanggal 1 sampai 10
Muharram, peristiwanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Dzulhijjah ya, 1 sampai 10 Dzulhijjah, bukan Muharram, maaf ya. Nah, kenapa? Karena itu ada luar biasa ya, keterkaitan Nabiullah Ibrahim itu luar biasa dibandingkan peristiwa yang 2 sebelumnya ya. Pertama, Nabi Ibrahim pernah dibakar sama Raja Namrud ya. Sebelumnya diusir sama orang tuanya. Bayangkan, orang tuanya aja udah gak ngurus. King jengkelnya karena Ibrahim itu kritis. Bapaknya Ibrahim tukang buat patung. Konon ketika dibakar itu gak ada yang peduli ya. Sampai ada seorang, diceritakan dalam sejarah itu, ada seorang tukang kayu yang matanya buta nangis. Dikira tetangganya nangis karena dibakarnya. Konon itu kan berhari-hari sampai 7 hari 7 malam nggak mati tuh. Oh, dikasih kayu-kayu yang awet apinya tuh besar. Kata tetangganya, kenapa kau nangis? Sedih Musa dibakar. Saya sedih, saya buta nggak bisa nganterin kayu bakar ke tempat pembakarannya Musa. Karena Ibrahim saking jengkelnya dia juga gitu. Jadi sedihnya dia bukan nggak bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jengkel sedihnya dia nggak bisa bawa kayu bakar biar makin hangus tuh Ibrahim. Jadi di masa itu bayangkan Ibrahim itu menjadi musuh bersama, mulai dari raja sampai raja termasuk bapaknya, sampai dia harus pindahkan nikah dengan Sarah sampai menopause nggak punya anak. Bayangkan gimana kurang ujiannya, udah dibakar rajanya Ibrahim. Kemudian nikah dengan Sarah. Sarah merasa dia udah menopause. Ya, perempuan kan gampang, kalau laki nggak ada menopause-nya, paling prostat kalau biasanya kalau udah nggak berfungsi. Biasanya menjelang 50 kan, nanti mulai berkurang tuh haidnya kan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, lama-lama hilang sama sekali udah. Ya. Nah, kita harus siap mental juga, yang udah kepala 5, yang udah lolita, pasangan kita mengalami itu masa menopause. Nah, Sarah udah merasa dia udah menopause, nggak mungkin lagi bisa punya anak, makanya dianjurkan suaminya nikah. Ibrahim bilang nggak akan nikah kecuali engkau yang mencarikan. Maka dicarikanlah seorang istri yang mulia, secara fisik memang dari Habasah. Jadi Hajar ini nasabnya bagus, nasibnya jelek. Nasabnya di Habasah keturunan orang baik-baik, nasibnya jelek, diculik, dibawa lari dari negaranya, dijadikan budak. Jadi perbudakan Islam nggak milih jual, sama kayak kita Pak ya. Kayak ya presiden kita pramuka hobi kuda tuh, konon kuda-kudanya itu ada nasabnya semua gitu. Bukan kuda-kuda sembarangan, konon begitu ya. Ada yang harganya sampai 2 miliar kan. Jadi itu sampai generasi ketiga nih, bapaknya nih si kuda lu pernah juara tahun sekian gitu. Jadi ada silsilahnya. Jadi nggak sembarangan tuh kuda, makanya mahal. Di samping ada sertifikat, ada silsilah di kuda. Bapaknya dulu pernah juara tahun sekian di sekian, atau kakeknya nih kuda pernah juara juga. Jadi nggak main-main. Penjualan budak juga dulu begitu. Jadi walaupun ini ada silsilah dan harganya makin bagus silsilahnya makin mahal harganya. Makanya Sarah membeli ya tujuannya untuk agar sang suami bisa melahirkan keturunan. Ya bahasa kita manusiawi lah kalau Sarah memilih Hajar. Karena bagi seorang istri nggak mungkin dia mau ada permaisuri kembar, ya kan? Coba aja tanya istri kita, ya kalau istri kita kayak Sarah nggak punya anak, nyuruh kita nikah lagi, kita kayak Ibrahim juga, papa nggak mau nikah kecuali mama yang cariin. Istri kita nyari pasangan buat kita, pertanyaannya, apakah dia cari istri buat kita sama cantiknya kayak dia, lebih cantik apa lebih jelek? Ini kalau istri versinya, kalau kita beda lagi, ya jangan ditanya ya. Yang lebih muda, lebih cantik ya. Nah, begitulah psikologinya.
Sampai akhirnya dinikahkan dengan Hajar. Fitrah perempuan itu pencemburu. Ini peristiwa besarnya ya. Walayalin asrin. Cemburu. Begitu akhirnya Hajar hamil, lahir, ya emosinya nggak tertahan juga. Lihat dia nyusui anak, Ibrahim gendong anak, akhirnya dipisahkan, ya kan? Atas perintah Allah pisahkan, dan itu sudah skenario Allah keraka menurunkan seorang nabi terakhir di situ kan. Nanti ini dipisahkan, Ibrahim pulang lagi dengan sarang ngumpul walaupun sudah menopause, dengan qadar Allah lahirlah Ishak. Nah, dari Ishak nanti dari rahimnya Sarah melahirkan kaum Bani Israel. Dari Hajar lahirlah Ismail kan. Terus sampai kepada Nabi Muhammad. Makanya perilaku Yahudi sampai sekarang enggak merasa dia ras tertinggi, orang Islam dianggap golongan budak. Biar di rumah sakit dibantai aja, orang dokter dianggap wah mereka nggak ada nilainya, nggak ada rasa itu. Nah, kembali Nabi Ibrahim meninggalkan putranya atas perintah Allah. Sendirian berjuang. Akhirnya Allah menyiapkan, Allah pasti punya skenario dan punya bantuan. Keluar mata air Zam-Zam kan, sehingga di situ kumpullah kaum Bani Zurhum. Hidupkan peristiwa Safa Marwah itu, keluar mata air. Nah, karena udah ada sumber air, jadi sumber kehidupan kumpul. Jadi ada di situ hidup kaum Bani Zurhum bersama Ismail. Kan Ibrahim pulang lagi, dampingi istrinya, lahirlah Ishak. Ketika nanti, jadi selama hidupnya itu 3 kali berkunjung kalau nggak salah. 3 mengajak sembelih, kedua membangun Ka'bah, yang ketiga mendengar berita keburukan istrinya Ismail. Begitu ditengok lagi, falamma balagha Musa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka. Maka ketika usianya Ismail udah bisa bantu kerja, mungkin kalau kira-kira usia SMP kali ya, kelas 6 atau SMP deh Ismail, udah mulai bisa bantu orang tua kerja. Lama nggak ketemu, baru ketemu disuruh perintah nyembelih, dan menyembelih dengan tangannya sendiri, pedangnya sendiri. Bayangkan itu. Makanya Ibrahim meminta pendapat anaknya. Fanzur madza tara ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam ayah bermimpi atas perintah Allah menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu nak? Apa yang kita ambil dari dialog ini? Betapa Nabi Ibrahim yang tadi hebat dibakar Raja Namrud, diusir bapaknya, berjuang ada dialog di sini antara anak dengan orang tua. Fanzur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu nak? Anak didengar pendapatnya. Nah, kita seringkali orang tua merasa paling benar karena yang nafkahin sekolahin anak berkomentar, udahlah kamu anak kecil bisa apa. Nah, belum tentu juga dia salah kan. Ingat, kalau kita tidak memberi perhatian, tidak mau mendengar anak-anak kita, repot nanti. Kalau yang dengar curhat anak kita geng motor, mucikari, kaum homo, kaum lesbi, bahaya itu ya, atau bandar narkoba, na'udzubillah. Maka jawaban Ismail luar biasa, ya abati fal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan, kelak kau dapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Makanya ada tarwiyah, pergolakan ya, digoda oleh iblis, setan godain ibunda Hajar, Nabi Ibrahim ya, Ismail sendiri supaya membatalkan proses penyembelihan. Makanya ada Zubratul Ula Usta Aqabah ya. Makanya ketika mana saya bilang, maka melontar bukan sudah melontar, itu puncak ibadah haji. Nah,
Itu kan pertama ada korban. Nilai korban itu luar biasa. Kan di dalam sejarah ya, tidak ada di hadis, diceritakan dialog Nabi Ismail pada ayahnya. Ayah, pertama permintaannya 3 pada ayahnya. Jangan ada anak-anak kecil main di sekitar rumah. Ya, menjelang penyembelihan khawatir ntar ibunda aja melihat anaknya, kenapa enggak anak yang lain sih, kenapa harus anak saya, udah gede ini susah, nggak ada bapaknya, ya kan? Jadi nggak ikhlas, kenapa sih harus anak saya disembelih? Yang kedua, waktu ayah menyembelih tutuplah muka saya supaya nggak melihat mata, takutnya ayah menatap mata saya nggak tega, nggak jadi motong. Dan kalau sudah disembelih, maka berikanlah kepada ibunda tercinta baju yang sudah berlumuran darah nanti sebagai bukti saya sudah ikhlas, ya, melaksanakan perintah Allah, mengabdi kepada ayah dan bunda. Jadi begitu luar biasanya. Dan Nabi Ibrahim baru tahu diganti kibasnya last minute. Jangankan Ibrahim, malaikat aja baru tahu terakhir. Nah kalau dari awal tahu cuma cobaan doang, ini cuma cobaan, ini cuma ujian, ntar diganti kibas gitu, kan enak. Ya tenang aja, ntar diganti sama kibas, kita mah cuma pura-pura doang. Ya enteng itu, ya kan? Kayak main film, kita udah baca skenario, ujungnya udah tahu nih, ya kan, happy ending. Belum tahu, barulah ketika Ibrahim akan menyembelih Ismail, baru perintah Allah ganti itu dengan kibas. Kayak malaikat kagum bertakbir. Ibrahim begitu yang ditebas ternyata bukan anaknya, kibas, dan anaknya ada di sebelah dia, takbir. Ismail juga tahu akhirnya dia nggak jadi disembelih, lulus ujian dari Allah, takbir. Makanya dianjurkan sepanjang kita menyembelih diperbanyak takbir. Ini luar biasa. Nah, peristiwa itu pertama adalah di bulan Zulhijjah, peristiwa korban yang luar biasa. Makanya takbirannya kan panjang. Kalau Idul Fitri ya, mulai hari terakhir puasa sampai sholat itu doang kan. Tapi kalau Idul Adha sampai hari-hari tasyrik, 4 hari kita bertakbir. Kecuali jamaah haji malam takbirannya masih di Arafah, dia bertalbiyah. Nanti kalau yang haji takbirnya 10 Zulhijjah setelah zuhur baru takbiran, ya. Ada jamaah haji begitu wukuf malamnya habis maghrib nggak ngerti takbiran, ya kan ini malam takbiran, kenapa kita nggak takbir? Iya, itu buat yang sedang tidak berhaji. Yang berhaji memperbanyak talbiyah, takbirnya nanti tanggal 10 Zulhijjah besoknya setelah zuhur baru mereka takbiran. Dulu sebagai gambaran kelak kita akan melaksanakan perintah. Makanya itu pertama-tama Zulhijjah kebesarannya adalah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, keistimewaan Zulhijjah ada ibadah haji. Itu dua-duanya istilahnya syara'un man qablana, syariat sebelum kita. Ada 3 syariat Nabi Ibrahim yang masih kita pakai. Makanya tasawuf kita, ya kan, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Terkaitan itu, ya. Karena ajaran Nabi Ibrahim masih kita pakai. Ada 3 syariat Ibrahim. Pertama khitan, itu syarat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di khitan itu sudah dewasa. Yang kedua korban, ya kisah Ismail. Yang ketiga haji, ya. Makanya haji itu sudah dipanggilnya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada orang kagak ngerti, rumah 4, mobil 4, sertifikat berlipat, belum haji. Kenapa mas mau haji? Belum ada panggilan. Dia nggak ngaji. Di Al-Hajj ayat 27 Allah udah manggil. Ketika Ibrahim dan Ismail sudah membangun Ka'bah, udah jadi, kata Allah, wa azin fin nasi bil hajj. Hai Ibrahim, azankan, undang, panggil, seru manusia beribadah haji. Ya Rabb, gimana caranya di lembah sunyi sepi begini, suara saya paling cuma 30 meter kedengeran kan. Gimana nyeru mereka seluruh dunia buat datang? Ya tuh kari jalan
Urusan datang, aku yang akan mendatangkan mereka. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Dari sekitar ada yang berjalan kaki sampai lusuh, ada yang naik unta yang kurus. Unta kurus itu bukan unta yang penyakitan, berangkatnya gemuk sampai Mekah kurus saking jauhnya perjalanan. Jadi kita sudah dipanggil sejak zaman Nabi Ibrahim. Udah sama begini Pak. Ya, kita punya grup masjid At-Taubah, ya kan? Gitu. Ada 100 orang di grup itu. Masih mengumumkan besok kajian subuh Ustadz Fulan. Dia mohon jamaah subuh hadir berjamaah subuh. Dimulai dari sholat subuh berjamaah. Di-share nih emang poster. Di-share tuh WA-nya. Tadi 10 menit dicek tuh, buka info. Ada laporannya nggak? Ada. Terkirim ke seluruh anggota grup. Terkirim. Dan lagi dibaca baru 3 orang begitu. Yang baca baru 3, terkirim oleh ke semua. Ya tersampaikan ke anggota grup. Mana dibayang itu? Terus yang datang apa 100 orang datang semua? Enggak juga. Mungkin tersampaikan atau dibaca oleh 50 anggota. Yang datang nggak nyampe 50, malah dia baca. Jadi Allah sudah ngundang. Jadi udah di-share semua undangan ke seluruh dunia. Ya'tuka rijalan, persoalan datang itu hak prerogatif Allah. Makanya walaupun haji dan umroh itu bagi yang mampu, Ali Imran 97, manis tato'a, tidak sedikit Allah akan memampukan mereka yang sangat kuat keinginannya berhaji. Sekali lagi, kewajiban haji dan umrah bagi yang mampu, tetapi Allah akan memampukan mereka yang sangat kuat keinginannya untuk berhaji. Pada kenyataannya nggak semua yang nyampe ke Mekah orang kaya raya kan? Ada orang secara ekonomi ya gaji cuma 7 mah di atas UMR Pak, 7,5 juta. Bukan, tanggal 1 gajian, tanggal 7 udah koma. Seminggu doang umur gajinya, kan begitu ya. Ya, dia kerja gaji cuma 7 koma, tanggal 1 gaji, tanggal 7 udah koma. 3 minggu kemana kan nyari ya, ngobiak, ngutang di warung. Tapi faktanya dia bisa berangkat. Mungkin kekuatan dia ingin berhaji umroh, doa tahajud, tiap orang datang minta doa, akhirnya doanya terinya Allah titip. Tahu-tahu dititipkan ke mertuanya. Mertuanya punya rumah di Pondok Pinang, rumahnya 500, halamannya 2000, lah gede, kena gusuran tol. Semeter 50 juta, anak mantu diberangkatin mertua pergi haji, kegeret ya kan? Mungkin doa dia Allah sampaikan, Allah titip di mertua. Ya. Dia berdoa dalam waktu-waktu mustajab, Allah titipkan di anaknya. Tahu-tahu anaknya maju ya, kerja di perusahaan asing, gajinya dolar. Itu terjadi Pak. Itu 2011 haji pertama saya, itu orang bapak pegawai TVRI, suaminya 75 tahun, istrinya 70 tahun, udah pada sepuh tapi masih bisa beraktivitas. Begitu habis Arafah nangis, aduh saya nggak nyangka bisa haji. Saya pegawai kecil, hanya pesuruh. Dia pegawai TVRI dan status dia memang pegawai negeri ya, upaya pegawai di era tahun 70-an. Dan saya hanya pesuruh di TVRI itu kata dia. Masih ada orangnya sekarang, panjang umur. Lah kok hebat, waktu itu haji plus udah 75 juta ya, sekarang 250 juta. Nah bapak kok pegawai kecil hebat, berarti ada ini, anak apa punya tanah? Enggak, saya nggak jual tanah. Kami berdua diberangkatkan anak-anak kami. Jadi 5 anaknya berhasil semua. Ada yang kuliah di UI, di ITB, di Brawijaya, semua berhasil kerja. Ada yang bisnis ya. Tahu-tahu minta KTP kami didaftarkan. Dulu kan tahun itu masih sekarang daftar, sekarang berangkat ya. Belum ada waiting list tuh tahun awal 2000-an. Haji plus. Kalau sekarang udah 7 tahun.
Jadi kalau sahabat, jadi haji umroh, haji bagi yang mampu dalilnya, tapi perlu dicatat ya, quote-nya, Allah akan memampukan mereka yang sangat kuat keinginan untuk berhaji. Maka yang kedua, di bulan Dzulhijjah ada peristiwa haji. Dan ibadahnya unik kan. Kalau bapak dewa lagi di tol pulang kampung macet total, ya, waktu zuhur masuk aja ke rest area, ya, pakai celana biasa, wudhu, sholat jadi. Tapi kalau haji bisa nggak bisa, pakaiannya khusus yang bernama kain ihram. Kita lagi jalan-jalan camping di hutan, zaman kita muda mungkin hiking, camping. Begitu zuhur di tengah hutan, sholat aja. Kiblat di mana nih? Oh iya, ini pakai alat ini kiblat, sholat. Jadi di hutan. Tapi haji bisa nggak di hutan? Wukuf bisa nggak di mall? Wukuf bisa nggak di selain Arafah? Nggak bisa. Jadi pakaiannya khusus, tempatnya, waktunya khusus. Hanya tanggal 9 Dzulhijjah, mulai terbitnya matahari pada subuh sampai tenggelamnya matahari, ya. Lebih kurang 9 jam kali ya. Kalau subuh taruh jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ya 12 jam. Al-Hajju Arafah, yang disebut dengan ibadah haji itu wukuf di padang Arafah. Dan dia nggak bisa diwakilkan, nggak bisa dibayar dam, harus hadir rukun haji wukuf itu. Makanya ada istilahnya safari wukuf. Apa safari wukuf? Saking pentingnya hadir di Arafah, misalnya maaf, nauzubillah, semoga nggak terjadi pada kita. Kita sudah ihram dari mikot dan ngambil niat haji, tahu-tahu kecelakaan misalnya, kecelakaan koma, maka tetap nanti waktunya wukuf dibawa itu dalam keadaan koma juga, supaya dia masuk haji. Dibawa walaupun cuma 5 menit hadir di Arafah, digeletakkan sebentar, balik lagi ke rumah sakit. Kalau bapak dulu haji mungkin ingat ya, kan sering terdengar warawiri, suara ambulan kan, wang wing wang, itu safari wukuf. Atau begitu dia mau wukuf, jatuh pingsan, ya serangan jantung, mungkin kena stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, dibawa semua yang sakit. Karena wukuf tidak bisa diwakilkan, nggak bisa diganti dengan dam, harus hadir fisiknya di tanah Arafah. Al-Hajju Arafah, yang namanya ibadah haji ya, adalah wukuf di padang Arafah. Nah, wukuf itu muhasabah diri, kita mengevaluasi diri kita. Makanya kalau udah wukufnya benar, dari wukuf itu bagusnya kita ifadah. Ya. Kalau saya ifadah, berikutnya lontar zumroh aqobah. Ya, melontar zumroh sekali aja. Nanti ketika melontar itulah sesungguhnya yang dimana kita di Arafah mengevaluasi, muhasabah diri, apa sih masalah kita, ya kan? Dengan Allah kita sering lalai sholat, dengan keluarga, dengan pasangan suka bicara kasar, istri mungkin sering tersinggung, anak jadi takut sama kita, anak enggak welcome, enggak care sama kita, kenapa ya? Itu muhasabah di Arafah, evaluasi semua. Nah nanti selesai dari Arafah, begitu melontar zumroh, bukan sekadar-kadar nimpukin setan juga nggak bodoh, masa ada ribuan tahun nggak pindah-pindah. Yang dibuang di lontar itu keburukan kita. Bismillah, Allahu Akbar, rajmalis syayatin. Kita mengutuk setan supaya perilaku setan gak ada di diri kita. Apa? Sombong dengan Adam, takabur, ya,
takabur, hasad, riya, bakhil, apalagi itu. Semua yang buruk. Maka 7 kali melontar bismillah. Cobalah ingat 7 kekurangan kita. Apa? Wah iya, saya mungkin sombong nih, sehingga saudara nggak ada yang mau datang, anak jauh, istri mungkin perasaannya sering tersinggung. Lemparkan sifat sombong kita. Rajman lisyayatin walidan lirrahman. Nah, waridan lirrahman, kita mencari ridhonya Allah. Pulang kedua, ketiga, keempat, sampai 7 lempar. Maka dibuanglah sifat-sifat buruk kita di zumrah itu. Tergantung nafar awal, nafar sani. Kalau nafar sani sampai tanggal 13, nafar awal tanggal 12 kita sudah pulang. Ketika pulang dari mutar zumrah, kita semestinya sudah membuang sifat-sifat buruk kita di zumrah. Bukan sebatas ritual aja. Kalau cuma melontar ritual nggak kita maknai, maka pulang ya nggak ada perubahan. Nanti kita jadi haji tomat, berangkat tobat pulangnya kumat. Maka inilah jamaah sekalian ya. Makanya kata Nabi ya, keutamaan bulan Dzulhijjah, Rasulullah, ma min ayyamil amalus salihu fi ahabbu ilallah min hazil ayyam. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nah, ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yakni ayyamul ashr. Ya, itulah 10 hari yang pertama. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah. Walal jihadu fi sabilillah. Ya, dan jihad di jalan Allah illa, kecuali kata Nabi, rajulun kharaja bi nafsi, seseorang yang keluar dari rumahnya berangkat jihad dengan jiwa raganya, wa malihi, hartanya, walam yarji min dzalika bisyai', namun dia tidak kembali lagi satupun. Jadi kemuliaan Dzulhijjah itu ya, jihad aja masih kalah, kecuali orang yang dia bukan modal nekat, bawa badan doang, dibawa kuda terbaik buat perang, bawa pedang terbaik, kuda terbaik, alat perang terbaik, berangkat dan dia nggak pulang dengan perlengkapannya, dia udah ikhlaskan semua. Itulah keutamaannya bulan Dzulhijjah. Ya, pertama tentu adalah berpuasa di bulan Dzulhijjah. Ya. Puncaknya nanti tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Mungkin kita akbar ini ya, wukufnya hari Jumat ya, tahun ini. Yang kedua, kita memperbanyak takbir dan zikir ya. Wa qala Ibnu Abbas wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat ayyamul ashr. Nah ini. Berkata Ibnu Abbas, berzikirlah kalian pada hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah, juga pada hari-hari tasyrik ya. Kemudian juga kita melaksanakan ibadah haji dan umrah tentunya, yang puncaknya jatuh nanti ya tanggal 7 Juni ya, Idul Adha-nya. Dan memperbanyak amalan soleh. Makanya nggak heran jamaah sekalian, di musim haji itu orang banyak sedekah. Kadang-kadang dia buat korma haji halal, jus, bahkan kadang-kadang uang. Banyak orang pada sedekah uang itu di sana ya. Yang nggak punya duit, dia ambil air ya, di botol yang seliter atau dibawa apa namanya teko, ke galon air, tuangnya dia bawa ke depan orang yang lagi pada tawaf. Haji halal, Anda lagi tawaf kepanasan, ayo minum deh ya, saya berkhidmat buat Anda, saya ingin mencari keberkahan Dzulhijjah. Sampai begitu mereka. Jadi nggak punya duit juga nggak ada
bukan tertutup untuk beramal ya. Yang punya duit mereka ngezambal, kumpulin zam-zam, taruh di teko, bawa, disiapin gelas tuh, gelasnya kan banyak ya, 10 gelas, tuang, haji halah, tuangin minum. Jadi aneh lagi tuang aja, nggak usah saya minum, saya yang pikirin, seneng semua ya. Di banyak ya ladang-ladang amal kita pada bulan Dzulhijjah. Atau di Indonesia kita saling berbagi ya. Suka berbagi, kita buat makanan, minuman. Kalau di kampung tuh buat bubur merah putih, berbagi, bikin bubur kacang hijau. Sarana beramal. Yang tentu terakhir adalah berkorban ya. Dan Nabi faman kana lahu sa'atun, barang siapa yang punya kelebihan rezeki, falam yudhi, lalu dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan nanti dekat-dekat tempat sholat kami, alias gak diakui sebagai umat. Memang hukumnya sunnah muakkad, tapi kalau kita mampu bisa setiap tahun kita berkorban. Baik jamaah sekalian, ya sudah suruk, waktu sudah habis, dari sementara cukup. Saya mohon pamit, mungkin bulan depan saya tidak hadir ya, karena insya Allah tanggal 29 Mei hari Kamis saya bimbing jamaah, ada 80 jamaah yang akan berangkat, ada 2 bis dari biro kami. Saya diminta membimbing untuk tahun ini. Ya mohon doanya, mudah-mudahan bisa lancar ya, aman, kembali pulang dalam keadaan sehat walafiat. Demikian pula insyaallah jamaah taubat nanti di Arafah, di Multazam saya panggil, saya undang pulang. Mudah-mudahan di masa mendatang kitalah orang-orang yang bisa hadir ke sana. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz katakan puasa Dzulhijjah 9, 10. Ya, tarwiyah sama Arafah. Ada pendapat juga mengatakan 1 sampai 10. Ya, itu tadi. Nah, 9, 10. Kira-kira dalilnya yang sahih mana? Ya, dua-duanya benar, Pak. Hadis awal itu 1 sampai 10 boleh. Puasa dari tanggal 1 nih, niatnya puasa sunnah Dzulhijjah. Nanti tanggal 8-nya puasa tarwiyah, 9-nya Arafah. Boleh. Kita mulai tanggal 1 puasa boleh. Niatnya puasa Dzulhijjah. Tadi hadis yang saya baca tadi. Betul. Silakan mau afdol, kita mau di 10 pertama puasa sampai tanggal 9. Ya niat. Tanggal 1 sampai tanggal 7 niatnya puasa Dzulhijjah. Tanggal 9-nya tarwiyah, kemudian tanggal 8-nya tarwiyah, tanggal 9-nya puasa Arafah. Jadi memang dianjurkan bagi yang tidak berhaji, yang tidak wukuf, itu untuk berpuasa Arafah. Mendoakan saudara yang sedang wukuf, mudah-mudahan dimudahkan. Nah yang wukuf itu tidak dianjurkan berpuasa karena sedang ibadah puncak dia. Nanti Bapak doain mereka, saudara kita sedang wukuf, doakan kita. Nah, jadi bolak-balik tuh, doakan, manggil kita, insyaallah saling keterkaitan, gitu Pak. Iya, itu teknisnya silahkan aja. Kalau ada imam yang mau langsung takbiran, yang qoyat, silahkan aja. Atau setelah zikir, ya, karena itu momentumnya memang. Nah biasanya kalau setelah zikir kita pada bubar, ya. Jadi takbir muqayyadnya itu dibaca setelah salam, langsung takbir. Biasanya setelah takbir baru berzikir. Boleh. Ya, karena ini takbir sunnah bilangannya nggak ada minimal, nggak ada maksimal ya kuatnya. Ngomong jamaah mau kuat 3 kali, 4 kali silahkan aja, relatif aja bilangannya. Ya, atau ketika sudah selesai kita memperbanyak takbir sendiri juga boleh. Ya, di masa itu paling waktu yang paling tepat sedang perbanyak takbir. Sedang berjamaah sholat, takbir mungkin sampai kalimat yang terakhir ya. Kemudian karena berjamaah kan kita tidak tahu juga kebutuhan jamaah ya. Jadi kita cukup 2-3 kali
berikutnya zikir. Bagi jamaah yang memang sedang senggang dan memperbanyak zikir, silakan sendiri. Ya, karena memang ini ibadah momentum sedang memperbanyak zikir dan takbir ya, di saat hari-hari tasyrik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya